Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Iman Firmansyah dan teman-teman saya dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang kasus pemerkosaan terhadap 3 anak kandung di daerah Luwu. Kasus yang saat ini sedang menjadi topik pembicaraan hangat di seluruh rakyat Indonesia karena sedang maraknya kasus pemerkosaan, pelecehan, dan juga pencabulan di berbagai kalangan masyarakat tentunya. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat begitu khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang terdekatnya, terutama orang tua yang merasa khawatir dengan keselamatan anak mereka. Korban terbanyak berasal dari anak-anak. Hal ini dikarenakan anak dipandang sebagai sosok yang lemah di mata pelaku yang biasanya merupakan orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua dari korban. Anak lebih mudah untuk diancam atau dijanjikan akan diberikan sesuatu dan akhirnya masuk ke dalam perangkap. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iksan. Telah terjadi pemerkosaan di Luwu Timur terhadap 3 orang anak kandungnya sendiri. Ibunya melaporkan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sebelum melaporkan, ibu korban sempat curiga melihat anaknya berbeda dari sebelumnya yang periang dan pencerita menjadi pendiam dan tertutup. Dan juga ada keanehan terhadap fisiknya. Ayahnya bisa saja dihukum dengan jejarak KUHP. Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya itu telah diatur dalam pasal 294 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah penguasanya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dean. Peran Pancasila sila kedua dalam pencegahan kasus pemerkosaan terhadap anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut sudah cukup jelas maksud dan tujuannya, yaitu kita selalu menerapkannya rasa toleransi sesama manusia, saling menghargai dan tolong-menolong sesama manusia, dan kita harus bersikap adil terhadap semua orang. Dalam pendidikan Pancasila, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan tak lupa juga kita harus menerapkannya. Semua itu tidak hanya dilakukan dalam memberikan teori saja, tetapi kita harus mempraktikkannya secara langsung. Karena dalam teori aja itu cenderung hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan toleransi dari individu ke individu lainnya. Dari praktik tersebut, kita memberikan gambaran langsung betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Praktek langsung kita dapat dilakukan secara interaksi sosial di dalam lingkungan bermasyarakat ataupun lingkungan pendidikan. Penerapan Pancasila sila kedua itu sangatlah penting ke dalam kehidupan bermasyarakat karena kita perlu adanya saling menghargai dan rasa saling tolong-menolong sesama manusia, khususnya pada masyarakat kecil yang kurang dihargai keberadaannya, maka sering dianggap sebelah mata oleh kaum Jois karena dianggap hanya menambah masalah dalam negeri ini. Maka dari itu kita harus saling tolong-menolong sesama manusia dan bersikap adil kepada siapapun maupun orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kita harus menghargai semuanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amalia Nazwa. Upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelecehan seksual adalah dengan cara menjaga penampilan, lalu jangan percaya penuh kepada seseorang, hindari obrolan yang berbau porno, dan berani bersikap tegas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jilvan. Korban pemerkosaan seringkali mendapat perhatian, tetapi perhatian yang diberikan oleh aparat hukum atau kalangan-kalangan pembela hak asasi manusia itu hanya setengah-setengah. Hanya dijadikan sekedar objek penelitian, contohnya seperti dalam kasus kali ini. Akibatnya data-data seputar di kasus ini tuh sulit dijamin validitasnya, dan karena masih banyak korban yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang menimpanya karena khawatir akan dijadikan cercaan publik. Nah, urgensi yang akan saya bahas dalam kasus ini adalah agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan juga bertanggung jawab.
maka diperlukannya peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat Indonesia. Kenyataannya saat ini masih juga terjadi kasus seperti ini. Upaya perlindungan sudah dilakukan tapi belum maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atika. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan, jelas dilakukan dengan adanya paksaan, baik secara halus maupun kasar. Pemerkosaan terjadi tidak semata-mata karena ada kesempatan, namun pemerkosaan dapat terjadi karena pemerkosaan disebabkan karena rendahnya rasa nilai moral, asusila, dan nilai kesadaran beragama yang rendah yang dimiliki pelaku pemerkosaan. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi korbannya, bukan hanya dari kalangan dewasa saja. Sekarang sudah merambah ke remaja, bahkan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan tersebut. Bentuk kekerasan bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis. Pemerkosaan, pelecehan, pencabulan di Indonesia. Berantas. Berantas! Berantas. Identify sexual and street harassment. Salam Pancasila. Sekian dari video penjelasan kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.